Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan pengajian pada malam ini, untuk lebih berberkahnya terlebih dahulu kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, serta para ulama dimanapun mereka berada. Lebih khusus kepada musannif kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, dan pendiri Darud Da'wah wal Irsyad, Anda Geruta Kiai Haji Abdurrahman Abu Dalek. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita pada malam ini adalah hal yang wajib berniat imam di dalamnya. As-salawatul lati yalzamu fiha niyatul imamah. Salat yang wajib berniat imam. Salat yang wajib berniat imam. Yang namanya imam itu tidak menjadi syarat sahnya salat ketika dia tidak berniat imam. Contoh, saya sebagai imam, kemudian kalian sebagai makmum. Saya itu tidak wajib niat imam. Tetap sholat berjamaahnya sah, kalian dapat pahala berjamaah. Cuma saya sebagai imam yang tidak berniat imam, ya saya dianggap sholat sendiri, tidak mendapatkan pahala berjamaah, karena memang saya tidak berniat untuk imam. Karena rumusnya yang namanya makmum bisa bermakmum atau bisa mengikuti imam sekalipun imam itu tidak sama niatnya dengan kita. Kalau ada orang sholat ba'diyah, kemudian kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita ikuti di belakangnya karena kita anggap itu dia sholat fardu, kemudian ikuti belakangnya, kita sholat, maka berjamaah kita hukumnya sah. Begitu. Kecuali kalau mengikuti imam dengan perbedaan yang fatal. Contohnya apa? Sholat jenazah. Ada orang sholat jenazah, baru kita di belakangnya imam. Perbedaannya kan banyak sekali. Sholat jenazah itu tidak ada rukuknya, tidak ada i'tidalnya, sujudnya, duduknya, tahiyatnya, tidak ada. Yang ada cuma takbir empat kali. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga doa, takbir keempat
bertambah doa, bisa juga tidak, langsung salam. Makmum yang mau sholat fardu tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat jenazah, karena sudah jelas perbedaannya. Sama halnya dengan sholat gerhana. Ada orang bermakmum kepada orang yang sedang sholat gerhana. Contoh, saya mau sholat maghrib, tapi saya ikuti orang yang sholat gerhana. Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sholat gerhana itu ada gerakan yang berbeda dengan sholat fardu. Apa itu? 2 kali ruku. Itu di sholat gerhana 2 kali ruku. Dalam satu rakaat 2 kali ruku. Allahu Akbar. Kemudian Al-Fatihah, baca surah, ruku, naik berdiri, ulang lagi. Bukan ulang, kembali lagi. Ya, baca lagi Al-Fatihah baru surah. Baru ruku, i'tidal, rakaat kedua begitu juga. Begitu kalau salat gerhana. Intinya ada perbedaan yang signifikan. Tidak boleh. Jadi imam itu tidak wajib berniat imam kalau berjamaah. Tapi ada 4 sholat seorang imam wajib berniat imam. Kapan tidak berniat imam, maka tidak sah sholatnya. Selain dari 4 ini tidak wajib niat imam. Jadi kapan tidak niat imam, sholatnya sah, tapi pahala berjamaahnya tidak dapat. Kecuali yang 4 ini. Ada 4 sholat yang dimana wajib seorang imam niat imam. Jadi perlu diketahui bahwa ada namanya syarat sah berjamaah, ada namanya syarat sah atau syarat mendapatkan fadilah berjamaah. Nanti dipelajari itu. Apa yang 4 itu? Pertama, sholat Jumat. Rumusnya begini, semua yang diwajibkan berjamaah maka wajib niat imam bagi imam. Semua sholat yang diwajibkan berjamaah maka imam wajib berniat imam. Ada lagi rumus 1. Jadi ada 2 rumus ya. Tadi yang apa tadi rumusnya? Semua sholat yang diwajibkan berjamaah maka imam wajib niat imam. Rumus kedua, tapi ini agak jauh dari kaitannya dengan teks yang dibaca. Rumus kedua, takalan aku ingat. Sholat yang disunnahkan berjamaah boleh melaksanakan sholat 2 kali, bukan mengulangi. Kalau mengulangi berarti yang satunya tidak sah. Melaksanakan 2 kali. Sholat yang disunnahkan berjamaah
maka disunahkan untuk sholat kedua kalinya. Contohnya apa? Dan pernah ini ada riwayatnya. Ini pernah ada riwayatnya. Pernah satu ketika Rasulullah SAW sementara sholat, kemudian ada 2 orang di luar masjid. Dulu kan bukan masjid yang besar, bukan masjid yang ada dinding yang cantik, bukan. Yang penting ada dindingnya sedikit, kemudian ada atapnya sedikit, bahkan sebagian atap ji. Ketika Rasulullah sholat, ada 2 pemuda di luar, dan Rasulullah selesai sholat, kemudian mendatangi 2 pemuda itu, ditanya, kenapa tidak masuk sholat? Jawaban pemuda ini, saya sudah melaksanakan sholat di rumah. Apa sabda Rasulullah? Seandainya kamu ikut sholat, maka kamu mendapatkan pahala sunnah. Atau begini, jangan sampai, ini makna besti yang sebenarnya ya. Makna besti yang sebenarnya. Jangan sampai nanti kalian duduk dalam masjid, dalam musola, mulai temanmu baru datang mau melaksanakan sholat, kamu sudah selesai, sementara duduk. Karena kita besti dengan teman tak, tolong dia. Bagaimana supaya teman tak ini dapat pahala berjamaah? Ikut ki sini sama ki sholat supaya dapat ki pahala berjamaah. Cuma dia yang wajib, dia yang imam. Kita yang sholat 2 kali itu jadi makmum. Yang dibantu jadi imam. Kita yang membantu jadi makmum. Jadi begitu nanti. Coba-coba tuh nanti misalnya sholat maghrib ada temamu, atau sholat duhur ada temamu lambat ke musola, kamu sudah sholat berjamaah, kemudian temamu mau membantu dengan mendapatkan pahala berjamaah, tawarkan diri, mau saya temani sholat berjamaah? Masya Allah. Atau begini, kalian nanti punya pasangan, jangan sampai dapat pasangan atau laki-laki yang tidak mau kalau istrinya ke masjid, cukup di rumah saja, temannya anak-anak. Kalau begitu ketentuannya suami tak, kasih juga syarat. Oke apa? Oke bapak, bapak. Oke kak, apa boleh? Lu panggil apa nanti pasanganmu kira-kira? Panggil orang, panggil nama? Kalau mesra kalau nama. Panggil adek. Kakak nih adik, kakak nih perempuan nih. Panggil kakak, panggil mas. Iya mas. Aduh. Misalnya kalian nanti punya suami rajin ke masjid, tapi kekurangannya laki-laki kita ikut karena mungkin ada paham-paham yang lain. Kasih juga syarat. Oke kak, tidak apa-apa saya tidak ikut ke masjid, tapi jadi imam dulu di rumah. Kalau bilang kenapa sholat di rumah, terus bagaimana kalau di masjid? Sudah sholat di rumah, tidak apa-apa diulangi, tidak apa-apa sholat kembali. Sholat dulu jadi imamku. Setelah sholat silakan ke masjid. Atau ke masjid dulu. Setelah ke masjid kembali sholat lagi untuk jadi imam. Supaya istri kita juga, supaya kalian dapat pahala berjamaah dan semakin romantis. Dan romantis itu orang kalau sudah doa. Baru doanya yang suami minta. Allahumma inna nas'aluka imaman salihah. Berdoa lagi.
Astagfirullah. Apa tadi aku? Nah sebelum kan, masa suami yang minta imam yang jadi pokoknya minta lagi, kemudian diaminkan. Kalau tidak tahu bahasa Arab, asal bilang amin, la haula. Jadi bisa begitu ya? Bisa begitu. Cuma kalau 2 kali sholat, yang satunya wajib, maka yang satunya menjadi sunnah. Yang satunya wajib, yang satunya jadi sunnah. Nah, sekarang kita masuk ke teks. Salat yang wajib berniat imam. 1. Salat Jumat. Kenapa wajib berniat imam ketika pimpin salat Jumat? Karena rumus saya tadi apa? Karena berjamaah salat Jumat itu hukumnya wajib. Begitu saja rumusnya. Yang kedua, mu'adah. Salat yang diulang. Sholat bisa diulang kalau niatnya untuk berjamaah, untuk membantu orang mendapatkan pahala. Yang ketiga, wal mandhuratu jama'atan. Sholat nazar, sholat yang dinazarkan untuk berjamaah, berarti sudah wajib karena nazar. Kalau saya mendapatkan peringkat 1, maka saya wajibkan diri saya sholat berjamaah selama 1 minggu. Maka ketika kamu jadi imam, maka wajib berniat imam. Yang keempat, wal mutaqaddimah fil matar. Jamak takdim ketika hujan. Nanti ada pembahasan sholat jamak takdim. Salah satu hal yang membolehkan jamak takdim ketika hujan. Kita pindah ke syurutul qudwah, syarat-syarat bermakmum. Syarat-syarat bermakmum, syarat-syarat menjadi makmum. Syurutul qudwati 11. Syarat-syarat qudwah, syarat-syarat makmum itu ada 11. Yang kita pelajari ini syarat sahnya berjamaah. Perlu digarisbawahi, pahala berjamaah itu adalah 27 derajat, 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Kalau
tidak meninggalkan fadilah berjamaah, sunnah berjamaah. Sekali lagi saya ulangi, yang kita pelajari ini adalah syarat sah berjamaah, syarat sah makmum. Tapi tidak selamanya kalau kita bermakmum mendapatkan pahala jamaah yang 27 derajat itu. Kapan melakukan atau meninggalkan sunnah atau melakukan hal-hal yang makruh, maka itu bisa menghilangkan fadilah berjamaah. Sholat berjamaahnya tetap sah, tapi fadilah berjamaahnya tidak dapat. Di sini banyak orang salah paham. Yang penting sholat berjamaah sudah aman. Kita sholat berjamaah yang dikejar salah satunya apa? Untuk mendapatkan pahala lebih daripada sholat sendiri. Jangan sampai kita berniat berjamaah, tapi karena ada sesuatu yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita tinggalkan, sehingga fadilah berjamaah tidak didapat. Salah satunya apa? Nanti dibahas ini nanti. Pertama, alla ya'lama butlana salati imami bihadathin aw ghairihi. Hendaknya dia tidak mengetahui batal salatnya imam. Hendaknya dia tidak mengetahui bahwa salatnya imam itu batal. Hendaknya dia tidak mengetahui bahwa salatnya imam itu batal. Bihadatsin, sebab hadas, au ghairihi, atau sebab yang lainnya. Yang mana itu sebab yang membatalkan salat? Contoh, ini sudah dipelajari kemarin, persoalan membaca basmalah. Baca basmalah. Atau contohnya begini, digambarkan dalam kitab Kasyifah. Dalam mazhab Syafi'i ada dua perbandingan. Perbedaan mazhab, yang kedua sama mazhab. Yang pertama perbedaan mazhab, gara-gara perbedaan mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, memegang faraj kelamin itu hukumnya batal wudu. Kalau batal wudu berarti sholatnya tidak sah. Dalam mazhab Hanafi, memegang faraj itu tidak batal. Kenapa? Karena telinga itu menempel, yang dibawa juga menempel. Tidak ada perbedaan. Itu alasannya. Nah, kemudian kita sholat makmum mengikuti imam, yang jelas imam itu kita lihat mungkin karena gatal ki, mungkin karena gatal ki nagaru atau nasentuh kelaminnya. Menurut kita yang bermazhab Syafi'i, wudunya batal, maka tidak boleh mengikuti imam itu. Itu tidak boleh mengikuti imam itu. Paham tuh? Persoalan membaca basmalah. Di dalam mazhab Syafi'i, basmalah itu termasuk ayat Al-Fatihah, termasuk salah satu ayat surah Al-Fatihah. Sedangkan mazhab yang lain, mazhab Maliki, Hanafi, itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Kemudian kita makmum kepada orang yang tidak membaca basmalah. Menurut kita itu batal sholatnya. Menurut dia tidak batal. Kalau begini kondisinya, tidak boleh kita mengikut ke imam yang menurut kita batal. Ini pendapat yang ada. Ada pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain. Keabsahan sholat berjamaah itu tergantung dari imam. Ini pendapat yang lain.
Kalau imamnya menurut dia sah, berarti makmumnya aman. Ini pendapat yang lain. Tapi untuk kehati-hatian, kalau kita tahu udah bisa menghindari, ada orang sholat tidak pakai bismillah, bedakan ya? Bedakan pakai bismillah sama tidak. Ada orang pakai bismillah tapi kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pakai bismillah ji, aman ji. Di yang fatal ini kalau Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pakai bismillah. Usahakan dihindari hal itu. Kalau tidak bisa dihindari, tidak apa-apa, kita ambil pendapat yang kedua. Paham tuh? Paham juga kan? Itu. Lagian bagi orang alim yang selalu belajar, perlu juga mempelajari etika. Jangan cuma fikih. Maksudnya apa? Ada orang yang awalnya di sini pakai mazhab Syafi'i. Kemudian dia pergi belajar di luar negeri, pergi di Turki. Turki itu mazhabnya Hanafi kalau tidak salah. Yang jelasnya bukan Syafi'i. Atau pergi di India. Yang jelasnya istilahnya mazhab Syafi'i. Pulang dari sana belajar, ilmu yang ada di sana persoalan sholat dia bawa ke sini, yang mayoritas mazhab Syafi'i, langsung mau jadi imam. Karena sudah ada gelarnya LC, doktor, lulusan luar negeri, langsung mau jadi imam. Kemudian tidak pakai bismillah. Itu membuat kacau dalam jamaah. Coba nih, pernah terjadi di Mangkoso. Ada orang yang sholat tidak pakai bismillah, ribut di Mangkoso. Sekalipun ributnya diam-diam. Apa ributnya diam? Ya ributnya para kita, Ji. Para kita, bukan ribut kayak di masyarakat. Masyarakat kan tidak tahu ini bermasalah pakai bismillah tidak pakai bismillah. Yang penting sholat. Tapi kita itu orang dipanggil itu orang. Jangan bawa mazhabmu ke sini. Jangan bawa ilmu yang tidak diajarkan oleh Anda Guruta. Tapi misalnya kalau darurat, kita pergi di Maroko, yang di mana Maroko itu mazhabnya Maliki. Tidak ada tempat selain mazhab Maliki. Dan sedangkan kita mau berjamaah, tidak apa-apa, kita ambil pendapat yang kedua. Persoalan saat tidaknya sholat itu tergantung dari keyakinannya atau mazhabnya imam. Itu. Tapi kalau bisa dihindari saja. Yang kedua, syarat makmum yang kedua, wa alla ya'taqida wujub qada'iha alaihi. Hendaknya dia tidak meyakini wajib mengqada salat baginya. Hendaknya dia tidak meyakini bahwa dia itu wajib mengqada salat. Hendaknya dia tidak meyakini bahwa imam itu wajib mengqada salat. Imam, contohnya apa ini? Apa salat yang dilakukan tapi diwajibkan untuk mengulangi? Sudah dipelajari kemarin. Hah? Apa? Sudah disinggung, sudah dipelajari kemarin ini.
Hmm. Sholat sebab sholat yang bersucinya itu pakai tayamum, yang dimana dia tayamum di tempat yang biasa ada air. Lupa aja ini kak. Lupa ini belajar. Kan begini, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa kalau ada orang bertayamum karena tidak ada air setelah dia sholat atau sementara dia sholat langsung ada air, turun hujan, maka wajib mengulangi. Kalau dia bertayamum di tempat yang biasa ada air, cuma tiba-tiba ini tidak ada air waktu mau sholat. Sekalinya sudah sholat masih ada waktu, masih waktu duhur, langsung turun hujan. Berarti wajib mengulangi. Kalau begitu posisinya imam, berarti tidak. Selanjutnya, wa alla yakuna ma'muman, hendaknya dia tidak bermakmum kepada, dia tidak mengikuti makmum. Hendaknya dia tidak mengikuti makmum, bermakmum kepada orang yang makmum. Kenapa? Masa mau kau mengikuti orang yang ikut? Selanjutnya, wa alla yataqaddam alaihi fil mauqif, hendaknya dia tidak mendahului imam. Hendaknya dia tidak mendahului imam. Kalau makmum lebih di depan atau lebih dekat daripada kiblat Ka'bah, otomatis kalau lebih depan berarti lebih dekat toh. Lebih dekat berarti makmumnya tidak sah. Batasnya bagaimana? Batasnya bagaimana? Batas kan dia begini. Mau praktek kak? Kami praktek. Begini saja. Begini saja ya. Kalau kita sholat berdua, laki-laki ya laki-laki. Kalau perempuan, dan ini banyak di itu dulu. Kita masuk ke sini dulu. Kita singgung gini. Kalian pingai. Kalau kita sama-sama perempuan, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, sunnahnya itu antara imam dan makmum itu
sejajar, maju sedikit imam untuk kehati-hatian. Begitu anjurannya dalam sholat berjamaahnya. Kalau imamnya perempuan, imamnya juga perempuan. Dan ini dijelaskan dalam kitab. Yang jadi masalah, kita di sini, saya sudah sampaikan ke santri, kalau mau sholat berjamaah di antara kalian, jangan kayak laki-laki. Tapi itu begitu anjing. Itu siapa yang mengikuti? Siapa yang mengikuti? Ada ustaz bilang, saya katanya, siapa memang bilang sah, siapa memang bilang batal. Saya tidak katakan kalau imam perempuannya ke depan, kemudian makmumnya di belakang, saya tidak katakan jamaahnya batal, tetap sah. Cuma jangan sampai boroki dalam beribadah. Kita berjamaah yang diharapkan apa? Fadilah toh? Pahala. Jangan sampai gara-gara meninggalkan sunnahnya. Di dalam kitab Majmu' dijelaskan, kalau sunnah ditinggalkan maka itu makruh. Kalau makruh berarti mengurangi pahala jamaah. Sunnahnya kalau perempuan sesama perempuan itu sejajar, bukan perempuan nongol di depan kayak laki-laki. Persoalan sah tidaknya, ini hukumnya, persoalan sah tidaknya tetap sah. Nah, biar itu di pintu ke sholat saya atau imamnya di tempat imam, kemudian kamu malas maju ke depan karena di belakang ada colokan kipas, sehingga di situ di sholat ikuti imam, sah tidak? Sah. Yang penting satu atap dimanapun mau sholat terserah. Cuma fadilah berjamaah tidak dapat. Sholatnya sah, fadilah berjamaahnya tidak dapat. Terus apa nih paling didapat? Kalau begitu, saya itu sudah sampaikan ini di pengajian, tapi tetap begitu. Yang jadi masalah, anak kasus kita begitu juga. Awalnya sejajar, lama-lama karena lihat kebanyakan yang lain, apa itu anu salah dicontohin. Karena lihat orang lain di depan imamnya, ikut juga ini. Terbalik. Terbalik itu. Jangan kamu yang ubah ke sesuatu yang keliru gara-gara malu karena berbeda dengan yang lain. Seharusnya kamu yang contohkan supaya yang lain itu mengikut. Begitu di sini? Begitu? Kalau sesama perempuan, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, imamnya di mana? Di depan kayak laki-laki. Begitu? Begitu kan? Atau tidak, Ji? Kalau di Dadia begitu kan? Tidak, Ji? Sejajar, Ji? Pernah diajarkan? Siapa ajar? Di pondok dulu tuh? Di pondok dulu. Pondoknya dulu. Pondok tak kita dari imam kosong. Yang jadi masalah, biasa ada imamnya perempuan dong. Astagfirullah. Sholatnya tetap sah. Tapi kenapa kalau bisa agak sejajar sedikit, kenapa mesti nongol di depan? Tugasmu ini. Ini banyak sunnah yang banyak ditinggalkan kalangan santri, khususnya santri ulama. Kalau laki-laki bagaimana? Kalau laki-laki 2 orang itu sejajar, disunnahkan, dianjurkan untuk mundur makmum sedikit. Begini, dianjurkan untuk mundur sedikit makmum. Kenapa? Dikhawatirkan
tumitnya, kan tumit jadi apa ini, mata kaki atau tumit? Tumit yang ini, tumit di bawahnya mata kaki. Yang dikhawatirkan tumitnya itu lebih di depan makmum daripada imam. Kapan lebih di depan maka tidak sah berjamaahnya, maka dianjurkan untuk mundur sedikit. Kalau berdua, kalau bertiga, sholat berdua, kemudian ada orang, ada dua caranya. Ada dua caranya. Saya sholat, kemudian ada di sebelah kananku datang sholat, kemudian ada lagi. Yang ketiga ini kemana? Apakah di sebelah kiri atau ke belakang? Ke belakang. Kemudian ya kalau misalnya kita nak liaki makmum pertama kasih kode, tarik sedikit atau kasih kode. Kalau misalnya ternyata orang yang datang tidak paham, langsung sholat di samping sebelah kiri, maka diarahkan ke belakang. Kasih begini, kita sholat Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba langsung ada di sebelah kita juga. Kan sudah ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri, maka didorong. Kasih begini, belakang. Di lain kadang-kadang jarang jika diamalkan. Kalau lebih dari itu, maka seperti biasa di belakang, kemudian imamnya di depan. Jadi hati-hati kalau berdiri, berdua di sholat. Kalau perempuan kan dianjurkan sejajar. Hati-hati juga, jangan sampai memang di sini tapi di sana di ujung ada lebih dekat ke Ka'bah. Ukurannya itu tumit, bukan muka, bukan tangan, bukan yang lain, tapi itu tumit. Karena ada orang panjang kakinya. Ada orang panjang kakinya. Tetap imamnya di depan, tapi gara-gara panjang kakinya makmum kelihatan di depan makmum. Bukan kenapa tuh jadi pakaian? Bukan pakaian tidak panjang kakinya, pakaian tinggi orangnya. Itu yang salah. Kalau Pak Imam panjang kakinya karena orang pendek baru panjang kakinya, itu yang salah. Apa lagi boleh kena boleh? Apa tadi pas itu? Nah, jangan sampai di depan itu tumit daripada depan tumitnya makmum daripada imam. Kalau begitu batal salatnya. Baik itu. Ada kelompat ini. Wala ummiyan. Ini wala ummiyan kan masuk ke di atas. Dan hendaknya dia tidak bermakmum kepada ummi. Apa itu ummi? Apa artinya ummi? Ibuku. Hah? Bukan ibuku di sini dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak fasih dalam sholat. Bukan orang yang buta huruf. Persoalan berjamaah yang dimaksud di sini ummi adalah orang yang tidak fasih, bukan orang yang buta huruf. Persoalan di luar dari berjamaah, ummi itu adalah orang yang buta huruf, orang yang tidak tahu ngaji. Sedangkan dalam sholat yang masuk ummi di situ minimal adalah orang yang tidak fasih caranya mengaji. Pokoknya semua diambil rata huruf sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pokoknya semua za dibilang sah, sya dibilang sah, so dibilang sah. Pokoknya semua sah. Atau ada orang yang memang kekurangannya begitu, semua bilang sya, shin.
Orang orang panjang lidahnya nih, kalau pendek panjang lidahnya pokoknya semua siroto ihdinas sirotol mustaqim sirotol ladina. Kalau dengan alladhi itu cocok alladina atau bilang tapi kalau bilang kalau shin atau bilang qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas atau semua huruf shin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Tapi ini kan sunnah nas. Yang fatal itu kalau yang rukun qauliyah itu fatal itu. Al-Fatihah. Bahkan takbir, hati-hati. Takbir itu jangan sampai Allahu Akbar. Hati-hati. Yang jelasnya kalau kita tahu makmum itu dan kita dengar bahwa makmum itu adalah tidak fasih caranya membaca, maka kita tidak boleh mengikutinya. Tapi aja tosi mah tempo. Ada orang jelek caranya imam ini, saya bagus, saya bang. Ini itu tempo senang. Lawannya ummi apa? Qori. Ada nanti pelajaran selanjutnya di sini. Mana situ? Batal sholatnya. Mana itu? Ada nggak pembahasannya itu? Intinya tidak boleh qori bermakmum kepada ummi. Jangan disalah pahami nih. Kalau ada qori di belakang qori MTQ, bukan qori MTQ yang dimaksud. Qori yang dimaksud di sini adalah orang yang bisa membaca Al-Quran, bukan qori MTQ. Mentang-mentang, ada MTQ di belakang. Penjuaran nasional. Langsung dipersilakan. Yang diutamakan jadi imam siapa? Penghafal atau ahli fikih? Yang diutamakan adalah orang yang paham fikih dan bisa mengaji. Bukan ahli fikih bawah yang dapat bisa mengaji atau saka-saka cara mengaji atau semua dia merata huruf sin. Jadi itu dipadukan itu. Utamakan orang ahli fikih. Maksudnya ahli fikih dia tahu ilmu tentang sholat. Dia tahu ilmu tentang sholat. Jangan sampai ada imam. Dia lupa tahiyat awal, langsung berdiri. Allahu Akbar. Jamaah bilang subhanallah. Kemudian imamnya karena tidak tahu fikih langsung duduk. Sah tidak? Tidak sah. Makanya yang penting ini yang tahu fikih, bukan hanya menghafal tok saja. Ada orang itu begitu, menghafal tok, tidak mau belajar fikih. Mau kau apa itu? Hafalanmu kau tidak belajar fikih. Jadi harus belajar fikih. Makanya syukur kita di sini di Mangkoso. Di sana kita menghafal, selalu ada pengajian setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh. Kalau tidak tidur. Jadi tidak boleh berbangun kepada orang yang tidak fasih. Makanya ini ayat. Lanjut. Syarat selanjutnya. Wa ayya'lama intiqalati imamihi. Hendaknya dia mengetahui perpindahannya. Perpindahannya siapa? Imamnya.
minimal kita mengikuti imam melihat orang atau mengikuti orang yang ikuti imam. Contoh, kalau kita sholat di lapangan besar, luas, kita di belakang, kira-kira kamu lihat imam tidak? Tidak. Kalau hanya membaca ini, harus dilihat imam, ditahu gerakannya imam. Berarti orang salah paham. Berarti kalau saya selama ini tidak kuliah gerakannya, tidak tahu bilang apa Mi. Kan ada ini tuh. Ini kan sudah memberikan isyarat. Sami Allahu liman hamidah. Berarti itu apa maksudnya? I'tidal. 2 takbir setelah sami Allahu liman hamidah apa? 2 takbir setelah sami Allahu liman hamidah. Duduk. 4 takbir. Apa itu? Berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berarti berdiri. Hendaknya dia mengetahui intiqalnya imam, berpindah gerakannya imam. Bagaimana minimalnya? Minimalnya dengar suaranya imam atau mengikuti orang yang mengikuti imam. Begitu. Makanya kalau kita sholat di masjid yang bertingkat, minimal ada speaker di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 2, lantai 3, lantai 4. Minimal ada speaker di situ. Lebih bagus lagi kalau ada TV atau layar. Kita lihat imam. Jangan sampai tiba-tiba kita macet mic-nya, kita lihat imam ruku. Lanjut tidak? Lanjutkah? Besok masih ada kajian ini subuh. Sisa berapa kali kajian? Besok sama besok malam dengan besoknya 3 kali. Karena malam Jumat kita kan mau pergi, dan sempat situ kajian. Kemudian kembali, kayaknya lebih tidak sempat situ karena tetap ke sini. Tapi mungkin kajian sudah stopnya di situ. Saja tes Al-Qur'annya, tes kitabnya, tes. Ingat yang ikut daurah ini, yang Safina, apa tugasnya di sisa hari ini? Sisa hari daurah apa tugasnya? Menghafal prasyarat. Hafal kembali semua pelajaran nahwu sorof itu. Isim terbagi apa, isim terbagi berapa, fi'il terbagi berapa, dihafal semua itu. Dihafal semua. Bagi yang merasa sudah senior dan merasa sudah lupa, hafal ki, tidak usah diberitahu ki. Hafal kembali. Hafal kembali.
Apalagi? Wa ayyajtami'a fi masjidin aw fi 300 dhira'in taqriban. Hendaknya antara imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid. Ada orang satunya karena rumahnya berdekatan dengan masjid, anggaplah di asrama F. Asrama F itu kan toanya itu lebih, tapi asrama F kan di depannya imam, nggak bisa. Atau di sini asrama sampingnya sampai asrama Tafiz 3 sampai toanya di situ sampai suaranya imam. Malas ke masjid, tapi mau ikut berjamaah. Sholat orang di masjid, dia sholatnya di rumah dan mengikuti imam yang ada di masjid. Sah tidak? Sah tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena satu di masjid, satu di bangunan yang lain. Antara imam dan makmum satu masjid, satu bangunan. Bagaimana kalau di lapangan? Bagaimana kalau di lapangan? Satu di apa namanya? Di masjid, satu di luar. Au fi 300 dzira'in. Ini 300 dzira'in. 300 dzira'. Satu dzira' bagaimana? Ukur sendiri ini. 300. 1 2 3. Saya tidak terlalu paham kalau masalah dzira' ini. Yang jelasnya tidak sah makmumnya orang kalau beda bangunan. Kalau satu di luar, satu di dalam, maka di luarnya itu tidak lebih dari 300 hasta. 300 tehel. Satu tehel. Satu dzira'. Tehel yang 30 cm. Jadi misalnya kalau ada orang imamnya di tempat imam, kemudian makmumnya di dekat tangga, tidak ada orang di belakangnya imam, pokoknya dua orang di sholat, imam dan satu makmum. Imamnya di tempat imam, makmumnya di dekat tangga. Pertanyaan, sah tidak? Sah tidak? Sah tidak? Jauh sekali jaraknya. Apalagi Masjid Al-Markaz. Satu di depan, satu di belakang. Nah, jaga pintu. Sah tidak? Sah. Kenapa sah? Karena satu bangunan. Tapi karena lebih dari 3 dzira' antara imam dan makmum, maka fadilah berjamaahnya tidak dapat. Makanya pernah saya lihat, tapi saya belum tahu ilmunya. Guru tawaf imam, saya di belakangnya. Guru tawaf imam, saya di belakangnya. Agak jauh tempatku dengan tempatnya guru tak. Apa yang dilakukan guru tak? Saya sementara berdiri di sejadah masuk kuinjai. Guru tak langsung tarik. Sudah tua tapi kalau tarik, pokoknya kayak bilang tidak ada orang di atasnya. Nah tarik, langsung gitu. Nah tarik. Kenapa tarik? Karena tidak boleh jauh sekali. Boleh sih, tetap sah. Tapi kalau jauh dari imam, maka fadilah ini tidak dapat. Fadilah berjamaah tidak dapat.
Ini yang harus diperhatikan bagi orang yang hidupnya di masjid. Ini orang apa namanya ini? Apa istilahnya itu kah? Kalau di masjid? Hah? Ya lupa yang pekerjaannya ya, doja kan? Apa nama lainnya itu? Hah? Marbot masjid. Yang jelasnya pegawai masjid. Perhatikan kalau menyusun sejadah yang karpet yang kayak sejadah itu, karpet panjang, jangan jauh sekali dari imam. Hati-hati. Bisa jauh kalau darurat. Bagaimana dibilang darurat? Kalau di belakangnya imam, di antara imam dan makmum itu ada najis. Contoh, kita dalam ruangan ini, imamnya di sana, tapi Ahmad atau Azimah buang air di sini banyak, kencing. Kita di mana ke sholat kalau begitu? Bisa di sini. Tapi kan jauh, dapat fadilah tidak? Tetap dapat, karena itu darurat. Paham toh? Jadi tidak boleh mendahului ya. Ini masih persoalan mendahului. Ada kaitannya. Kembali lagi tadi. Boleh mendahului imam tapi tidak satu arah. Maksudnya apa? Contoh, ini Ka'bah. Ka'bah itu segi bulat, segitiga, segi empat. Imamnya di sini. Bisa jadi di sini. Yang dilarang kan tidak boleh makmum lebih dekat daripada Ka'bah. Kalau kita diistilahkan yang jauh dari Ka'bah, makmum dilarang mendahului imam. Tapi sebenarnya makmum tidak boleh lebih dekat daripada imam. Kalau bahasa gampangnya, kalau kita jalan ke Ka'bah lebih duluan sampai imam, karena lebih duluan dia. Boleh makmum lebih dekat dari Ka'bah. Yang penting tidak satu arah. Imamnya di sini, makmumnya di sini. Kalau diukur lebih dekat yang di sini dari Ka'bah daripada imamnya. Itu boleh. Yang penting di depannya imam, antara imam dan Ka'bah tidak ada orang yang sholat di depannya. Tidak ada orang yang sholat di depannya yang makmum kepada imam itu. Tidak sah, berarti lebih duluan lebih depangi makmum. Bisa dipahami ini kan? Pertanyaan. Terus bagaimana misalnya kalau sholat di dalam Ka'bah? Siapa tahu nanti kalian menjadi salah satu tokoh nasional, bahkan tokoh internasional. Amin. Yang pertama, jangan lupa kan. Nih. Yang kedua, bagaimana kalau sholat dipanggil atau dikasih kesempatan untuk masuk dalam Ka'bah? Kita menghadap kemana? Kalau di luar kita menghadap Ka'bah. Kalau di dalam kita menghadap kemana? Menghadap kemana Ki? Menghadap kemana? Terserah menghadap kemana, asalkan tidak boleh mendahului imam dalam satu arah. Contoh, anggaplah ini Ka'bah, ini meja. Di dalamnya imam, kebetulan ini orang mau menghadap sana. Kemudian ini makmum mau bermakmum kepada imam ini. Tidak boleh begini. Tidak boleh di sini. Paham itu? Kalau sholat sendiri-sendiri atau bermakmum tapi begini, satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sana. Boleh tidak? Boleh tidak? Ya boleh. Boleh itu. Yang tidak boleh itu kalau mendahului imam
dengan satu arah. Kalau ini dalam Ka'bah. Karena dalam Ka'bah itu terserah mau kau sholat di sana. Anggaplah ini kan kota tuh, kota. Ini Ka'bah. Mau sholat di sana terserah. Mau sholat di sana, marah ke sana terserah. Apa isinya Ka'bah? Apa isinya Ka'bah? Pernah lihat isinya Ka'bah? Ada di YouTube itu, ada itu. Pernah lihat? Tidak ada yang apa namanya? Yang kalau dilihat dari kasat mata tidak ada yang paling wow. Kalau dilihat dari kasat mata, tidak ada yang paling wow. Allah alam, saya tidak tahu apa isinya secara detail di dalam Ka'bah. Mudah-mudahan ada rezekimu nanti. Salah satu yang antara kalian punya rezeki masuk dalam Ka'bah. Luar biasa. Di Jokowi sudah pernah masuk. Jokowi. Siapa Jokowi itu? Siapa Jokowi itu? Bapaknya Gib. Coba. Kan kalau ditanya siapa Jokowi itu? Presiden kita, bapaknya Gib. Wa ayyan wiyal qudwata awil jamaah. Nah ini kalau imam tadi tidak mesti berniat imam kecuali 4 sholat tadi. Tapi kalau sholat fardu, karena sholat fardu hukum berjamaah dalam sholat fardu itu adalah sunnah. Kalau sunnah berarti tidak wajib berniat imam. Bagi imam tidak wajib Cuma sekali lagi kalau begitu tidak dapat fadilah berjamaah. Tapi bagi makmum wajib berniat makmum atau wajib berniat jamaah. Makmuman lillahi ta'ala. Wa ayyatawafaqanat musolatiha. Maksudnya itu. Iya. Syarat selanjutnya sesuai susunan sholat imam dan makmum. Maksudnya apa ini? Ai najwahal wadih fil af'alil ghairati wa talafa. Yaitu cara pelaksanaan sholat yang nyata kayaknya itu maksud tadi. Hendaknya
hendaknya sesuai susunan sholatnya antara imam dengan makmum. Yang pertama kali tadi saya jelaskan, antara imam dan makmum tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Contohnya apa? Satu sholat fardu, satu sholat jenazah. Tuh. Ini maksudnya ya. Fala yasihul ittida' makhtilafi kamaktubatin khalfa kusufin. Satu sholat maktubah, sholat fardu, satu sholat gerhana. Ini tidak sah. Kenapa? Karena antara imam dan makmum itu terjadi perbedaan gerakan sholat. Satu dua kali ruku, satu cuma satu kali satu rakaat. Kalau gerhana itu dua kali ruku, dua kali baca surah Al-Fatihah dalam satu rakaat. Atau sholat jenazah. Sholat jenazah itu tidak ada rukunya, tidak ada yang lain kecuali berdiri. Maka tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat jenazah. Selanjutnya, wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahisyah. Al-mukhalafah, hendaknya dia tidak berbeda dengan imam dalam sunnah. Contohnya begini. Dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan untuk kunut. Disunahkan untuk kunut. Atau terasa kunut. Kalau karena begini, kalau ada orang kunut, baru ada orang tidak kunut, cukup diam saja. Pokoknya imamnya baca Allahumma dina fi iman hadait. Kalau dia mengikuti mazhab yang tidak pakai kunut, cukup diam saja di tempat, ikuti imam, itu tidak apa-apa. Tapi misalnya kalau imam sujud tilawah, kemudian ada makmum yang tidak mau sujud tilawah, maka sholatnya tidak sah. Seperti ada imam yang lupa dalam sholat atau meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dia disunahkan untuk sujud sahwi. Imam sujud sahwi, dia karena merasa ingat, dia tidak mau sujud sahwi, maka tidak sah. Wajib mengikuti imam. Kalau imam sujud sahwi, memang sujud sahwi itu sunnah. Tapi kalau kita dalam berjamaah, wajib mengikuti imam. Kalau dia sujud sahwi, kita juga harus sujud sahwi.
Wa yutabi'ahu, dan yang terakhir hendaknya dia mengikuti imam. Kapan ada makmum yang tidak mengikuti imam, bisa jadi batal. Contoh, lebih duluan imamnya sampai makmumnya tertinggal 2 rukun fi'li. Kalau makmum tertinggal 2 rukun fi'li daripada imam, maka batal sholatnya si makmum. Atau makmumnya lebih dulu. Kalau makmumnya lebih dulu rukun dua rukun fi'li, 2 rukun perbuatan, maka batal sholatnya makmum. Kalau lebih dari 1, haram hukumnya. Lebih satu rukun haram hukumnya, tapi tidak sampai batal. Nanti kalau dua rukun lebih baru batal. Kalau cuma 1 rukun lebih dulu makmumnya, maka sholatnya tetap sah, tapi haram. Kalau bersamaan pas takbir bersamaan, maka hukumnya makruh. Contoh, saya imam, minal jinnati wan nas, Allah, bersamaan imam makmum juga langsung ruku. Pokoknya bersamaan antara imam dengan makmum, maka makmum ini hukumnya makruh karena mengikuti imam secara bersamaan. Kalau duluan minal jinnati wan nas, belum Pak bilang Allahu Akbar, tapi duluan ruku. Selalu ada begini, pernah ada pula begini. Duluan ruku. Kalau cuma 1 rukun fi'li, hukumnya haram, tidak membatalkan sholat. Kalau 2 rukun fi'li lebih dulu daripada imamnya, maka batal sholatnya. Paham tuh? Jadi begitu nih. Bersamaan makruh, lewat 1, lebih dulu 1 haram, tidak batal, lebih 2 batal. Haram tidak? Ya haram dan batal. Kalau yang kedua, yang pertama tadi, yang di tengah haram tapi tidak batal. Kalau yang sejajar, yang bersamaan makruh. Ada pertanyaan? Jadi ulang, ada berapa syarat bermakmum? 11. 1, hendaknya makmum mengetahui batal sholatnya imam sebab hadas atau yang lainnya. Yang kedua, hendaknya dia tidak meyakini wajib mengqadha bagi imam. Hendaknya dia tidak meyakini bahwa imam itu wajib mengqadha. 3, hendaknya imam itu tidak mengikuti makmum. 4, hendaknya dia juga tidak mengikuti ummi atau orang yang tidak fasih dalam mengaji. Yang kelima, wala yataqaddam, hendaknya dia tidak mendahului imam ketika berdiri. Kalau duduk yang jadi patokan ini apa ini? Punggung kah? Punggung. Kalau punggungnya makmum lebih di depan, berarti makmumnya mendahului imam, tidak sah, batal. Selanjutnya, hendaknya dia mengetahui intiqalnya imam, atau gerakannya. Selanjutnya, hendaknya antara imam dan makmum itu berkumpul dalam satu masjid atau 300 ziro takriban, kurang lebih. Takriban itu kurang lebih. Apa kurangnya takriban?
Apa kedudukannya takriban? Maf'ul mutlak. Mana lagi? Selanjutnya hendaknya makmum itu berniat makmum atau berjamaah, berniat mengikuti atau berjamaah. Selanjutnya hendaknya antara imam dan makmum itu sesuai susunan sholatnya, gerakan sesuai susunan sholatnya. Selanjutnya hendaknya antara imam dan makmum tidak terjadi dalam hal sunnah dengan perbedaan yang sangat. Makmumnya sujud sawi, dia tidak mau. Makmumnya sujud sawi. Imamnya sujud sawi, makmumnya tidak. Tidak boleh, batal. Wajib diikuti imam. Selanjutnya hendaknya makmum itu mengikuti imam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ada ke komen. Ada pula 12. Iya. Ada 12. Ada ke komen. Iya ada. Ini tadi muncul. Oh, baru muncul semua. Tuh, jangan dikasih keluar. Gimana aja dilihat kalau ada komen. Ada pertanyaan dari teman tak. Ustaz, kalau lebih fasih anaknya yang notabene-nya baru umur 7 tahun daripada bapaknya yang tidak fasih, biasanya bapaknya tidak fasih. Tidak fasih caranya baca Al-Quran, yang mana berhak jadi imam? Yang mana berhak jadi imam? Pertama, yang mana lebih utama jadi imam? Yang lebih utama jadi imam pertama adalah faqih. Yang kedua adalah qori. Yang ketiga adalah yang lebih tua. Yang lebih tua. Yang keempat atau terbalik, yang lebih tua atau yang warok.
Selanjutnya yang waro, yang lebih tua kan dulu atau yang waro? Tahu waro? Pokoknya tidak mau makan, pokoknya dia waro. Kehati-hatiannya tinggi sekali. Tidak mau melakukan hal-hal yang syubhat. Masya Allah. Kalau ada nasi kotak sudah jelas bahwa nasi kotak itu untuk orang yang buka. Tapi kalau dia tidak tahu siapa dan untuk siapa itu nasi kotak, tidak mau ambil. Jangan sampai ada orang yang simpan di situ, haram nanti. Masyaallah. Kalau ada begini. Jadi yang pertama, di tingkatan yang lebih dulu jadikan imam itu adalah faqih. Baru orang yang pandai baca Al-Qur'an atau orang yang banyak hafalannya, Kemudian apa syaratnya? Apa syaratnya jadi imam? Salah satu syaratnya pastinya Islam. Yang kedua, tamyiz. Tidak sampai balik. Yang penting tamyiz. Tamyiz itu kan sudah mampu bedakan mana baik mana buruk. Kalau ada orang baru umur 8 tahun, dia sudah mampu mana baik mana buruk dan menghafal Al-Qur'an 30 juz dan tahu hukum tentang sholat, dan tidak ada orang lain sebut di yang lain, tidak ada orang lain bisa, maka dia dikasih maju untuk sholat, dikasih maju untuk imam. Kalau tidak ada yang lain, kalau ada yang lain, orang tua tompi, kemudian ustaz tompi, ya tahu fikih, kemudian ada juga hafalannya, sekalipun bukan 30 juz, tapi ada hafalannya. Maka yang didahulukan itu, bukan anak itu. Karena memang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Di sini dikatakan an Amr bin Salimah qala abi ji'tukum min 'indin nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan qala fa idza hadratis salatu falyu'adzin ahadukum. Apabila salat sudah datang, maka di antara kalian azanlah. Azan begini. Wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Namun kebanyakan di antara mereka itu apa ya ummah? Orang yang tidak fasih caranya membaca Al-Quran. Kebanyakan di antara mereka itu tidak punya hafalan. Fanadaru falam yakun ahadun aktsar Qur'anan minni. Jadi wal yu'ammakum aktsarukum Qur'anan, hendaknya yang paling banyak menghafal Al-Qur'an antara kalian itu menjadi imam. Fanadaru falam yakun ahadun aktsaru Qur'anan minni. Amar berkata, lalu mereka memeriksa dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak menghafal Al-Qur'an melebihi dari saya. Faqaddamuni, maka mereka mengarahkan saya untuk maju, karena tidak ada yang lain. Mereka menyarankan saya untuk maju menjadi imam. Wa ana ibnu sittin, padahal saya anak yang baru umur 6 tahun. Au sab'i sinin, atau 7 tahun. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jadi maksudnya begini, pernah terjadi di zaman Rasulullah, sudah masuk waktu sholat dan sudah diiqamah, tapi di antara mereka tidak ada yang lebih banyak hafalannya daripada Amar, sehingga disuruhlah maju menjadi imam, dan beliau jadi imam. Masih umur
6 tahun atau masih umur 7 tahun, dan itu tidak disalahkan, berarti boleh. Berarti boleh. Kesimpulannya, hukum anak yang tamyiz, yang sudah mumayyiz jadi imam, itu hukumnya boleh, dengan syarat dia lebih banyak hafalannya dan dia lebih tahu hukum sholat daripada yang lainnya. Kalau ada orang yang lebih tua, kemudian dia pandai membaca Al-Quran, kemudian dia tahu hukum-hukum tentang sholat, maka lebih diutamakan dia daripada anak itu. Tapi kalau misalnya dia mau didorong untuk maju, boleh-boleh saja. Boleh. Jadi misalnya kalau azam ada hafalannya, ya Allah, ada hafalannya, kemudian fasih caranya membaca, cara saja bicara fasih caranya membaca Al-Quran, dan ada hafalannya Al-Quran. Kemudian kita sholat tarawih, dia jadi imam dan sudah jadi mumayyiz, ya, sudah mumayyiz, mampu beda kemana dulu. Anggaplah tahun depan, siapa tahu tahun depan kalau langsung dia menghafal, dia jadi imam, boleh tidak? Boleh. Apalagi kalau salah sunnah. Yang tidak boleh kalau belum mumayyiz. Belum mumayyiz sekalipun ada hafalannya tapi belum mumayyiz, itu tidak boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.